semuanya. Hari ini kita akan berkenalan dulu mungkin ya. Oke, jadi sebelumnya kenalan nih, nama kakak Arpan. Jadi adik-adik bisa panggil Kak Arpan. Kebetulan biasanya kakak diminta untuk memberikan materi pelatihan untuk Olimpiade atau KSM. Biasanya sih kalau kakak tuh di tingkat MTS atau SMP gitu ya. Cuman kebetulan untuk sekarang nih kakak diminta untuk berbagi di tingkat MI atau SD ya. Oke, ini barangkali di antara adik-adik kakak yakin ya udah pasti sudah banyak belajar, sudah banyak berlatih di bidang matematika ya. Nah, jadi nanti mungkin hari ini kita sifatnya lebih ke memperkenalkan pada adik-adik tipe-tipe soal yang biasanya muncul di KSM. Jadi mungkin sebetulnya nih kakak bisa bilang bahwa matematika itu materinya tuh cukup sedikit ya, karena nanti adik-adik tuh bakal lebih banyak disuguhkan dengan latihan soal gitu ya. Jadi ibaratnya nanti materinya mah paling semenit 2 menit juga beres gitu ya. Nanti adik-adik bakal lebih banyak berlatih dengan soal-soalnya. Karena kalau matematika kuncinya adalah di latihan soalnya gitu ya. Tentu pasti awalnya di pemahaman materi dulu. Oke, sebelumnya kakak izin share screen. Kedengaran nggak, Mas? Oh iya, ada. Oh ya. Bentar ya. Oke, nah ini share screen kakak sudah kelihatan semuanya? Kelihatan, Kak. Oh, ini yang Bu Oh iya, Bu Titi mungkin nanti ini karena hostnya ada di Bu Titi, mohon kalau misalkan ada yang bocor suaranya di unmute ya, Bu. Siap, Kak. Bentar. Oh ini dia. Sip. Nah, nanti adik-adik selama penyampaian materi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kemudian ada yang mau didiskusikan, boleh ya raise hand gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa aja gitu, nggak masalah ya. Takutnya nanti kalau dinantiin, takutnya lupa gitu ya mau nanya apa. Oke, sebelumnya kan kemarin kakak udah minta adik-adik buat ngerjain soal pretest ya. Oke, nah gimana soal pretestnya? Gampang nggak? Mudah-mudahan gampang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi kemarin dari pretest yang dilakuin, ini hasilnya ya adik-adik. Jadi dari kemarin itu kita punya 15 soal. Tujuannya kakak ingin memperkenalkan adik-adik dengan tipe-tipe soal KSM gitu ya. Jadi kemarin untuk tiap soal kakak beri poin 5. Ya meskipun aslinya KSM nanti poinnya itu 4 gitu ya. Salah min satuin mah cuman biar mudah aja. Nah, jadi kalau kakak lihat di sini, ini paling banyak nih adik-adik bisa lihat sendiri ya. Jadi ini paling banyak di area sebelah kiri nih. Ya, paling banyak tuh di area sebelah sini nih. Set, gitu ya. Jadi masih banyak yang mengerjakannya poinnya tuh masih kurang dari 25 lah ya. Antara 25 ke bawah gitu. Artinya 25 tuh dari 15 soal itu berhasil ngejawab 5 soal gitu ya. Nah, kemarin di soal-soal yang kakak kasih sebetulnya itu adalah contoh soal KSM yang tahun sebelumnya gitu ya, yang tahun sebelumnya. Jadi di sana adik-adik bisa lihat bahwa soal matematikanya itu dikombinasiin dengan dengan agama gitu ya, karena memang itu khasnya dari KSM gitu. Nah, ini dari yang kemarin itu nih ada jumlah soal yang terjawab benar. Jadi kalau dari ini kemarin yang ikut pretest itu ada 54 orang. Di sini kita yang baru gabung ada 42 orang ya. Nah, ini bisa dilihat adik-adik ya. Jadi untuk tiap soalnya paling banyak itu ngerjain benar itu di 24 ya. 24 dari 50-an orang itu gitu ya. Ini contoh soalnya untuk soal nomor 4 gitu ya. Soal nomor sekian gitu. Untuk yang lainnya rata-rata nggak terlalu banyak gitu yang bisa ngerjain. Nah, ini buat informasi aja dulu adik-adik bahwa untuk strategi pemecahan soal matematika nantinya gitu ya. Jadi ini umum gitu ya, ini mengerjain soal matematika. Itu pertama itu adik-adik itu harus memahami soalnya terlebih dahulu gitu kan ya. Jadi ibaratnya gini, kan makanya kenapa ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu ya, atau tak kenal maka tak arup gitu. Nah, ini artinya kalau kita lihat soal, itu pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus tahu dulu sebetulnya soal ini tuh minta apa sih gitu. Nah, makanya langkah pengerjaan soal itu biasanya kita harus paham dulu apa yang diminta di soal gitu ya.
Berikutnya baru rancang strategi dan menjalankan strateginya. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana cara ngerjain soalnya. Ini kakak kasih gambaran umum dulu ya, karena pertemuan kita sangat bisa kakak sebut sangat singkat ya adik-adik ya. Terlebih untuk materinya, sebetulnya kalau kita lihat secara garis besar itu adik-adik ya, materi dasar matematika itu mau di jenjang SD ya atau MI, MTS, MA sebetulnya semuanya sama. Ya, jadi ada aljabar, apalagi kalau kakak lihat tipe soal KSM ya. Kalau tipe soal KSM itu soalnya sangat teoritis, yang artinya adik-adik harus paham dulu materinya gitu. Kalau biasanya kalau kakak lihat dari sisi soal-soal olimpiade, itu biasanya soalnya tuh banyaknya ke logis gitu ya. Artinya soal-soalnya tuh sebetulnya lebih ke meminta adik-adik buat belajar memanfaatkan nalar gitu. Kalau di sini kita dituntut juga untuk memahami lebih terkait materinya gitu. Makanya ini kakak coba susun 4 pertemuan kita ini dengan membahas ada aljabarnya, kemudian ada teori bilangan, ada geometri sama kombinatorika. Minimal 4 ini gitu. Karena nanti kalau adik-adik berlanjut sampai ya misalkan pas udah MTS atau MA, adik-adik bakal familiar dengan 4 materi ini. Ini tuh akan selalu ada gitu. Di kompetisi apapun matematika selalu ini gitu yang akan diujikan gitu. Nah, kita lihat nanti aljabar itu kayak gimana, Kak? Ya, aljabar ini termasuk yang materinya paling banyak gitu. Bahkan bisa Kak bilang mungkin sekitar 60% gitu ya, 60%, 70% soal adik-adik tuh bakal kaitannya tuh dengan aljabar gitu. Ya, jadi ini megang peranan gede banget gitu ya. Sedangkan kalau kalau materi lainnya biasanya tambahan-tambahan aja gitu. Makanya nanti adik-adik harus fokus di bagian aljabar ini gitu ya. Ya. Nah, berikutnya kakak lihat ya. Jadi ini untuk soal khusus integrasi matematika. Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa kan kalau matematika pasti main-mainnya dengan bilangan, gitu kan ya. Betul, dengan angka-angka. Nah, jadi sesuatu yang ya berhubungan dengan bilangan di materi agama di sekolah itu bakal diujikan gitu ya. Contohnya apa? Misal tentang urutan surat, banyaknya ayat gitu ya. Mungkin kemarin adik-adik udah lihat ya soalnya contoh-contoh apa yang kakak minta di soalnya itu misalnya kalau 6 itu sama dengan jumlah ayat pada surat apa ya misal gitu. Jadi pas dapat bilangan kan kalau misalnya soal olimpiade biasa mah kita dapat bilangan udah aja. Kalau di sini kadang kita diminta dikonversi gitu ya, diubah gitu ya. Itu teh sesuai dengan urutan surat apa sih atau ayat berapa, misal itu kalau kaitannya dengan Al-Qur'an. Kadang bisa juga dikaitkannya dengan tajwid gitu ya, hukum tajwid. Jadi misalnya kayak nanti tuh harus dikonversinya tuh harus diubahnya tuh dengan kalau kita ngelihat hukum tajwid misalnya contoh ada bilangan nih, bilangan ini sama dengan huruf idhar halki, banyaknya huruf idhar halki. Nah, adik-adik harus tahu huruf idhar halki ada berapa ya? Ada 6 misalnya gitu kan ya. Nah, itu harus paham. Kemudian bisa juga nanti kaitannya tuh dengan Asmaul Husna gitu ya. Kak, kalau Asmaul Husna gimana? Jadi sama kalau Asmaul Husna nanti dimainin dengan urutannya. Kan kita tahu ya Asmaul Husna ada 99 ya, ya kan? Nah, nanti ditanya misalkan suatu bilangan sama dengan misalnya Al-Ghafar pada urutan Asmaul Husna. Kita harus tahu Al-Ghafar tuh ada di mana gitu ya. Kita lihat dari Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan sampai di urutan 14 atau Al-Mutakabir misalnya urutan ke-10 gitu kan ya. Nah, jadi adik-adik harus paham dulu itu gitu. Nanti itu bakal ada hal-hal yang harus diubah dari informasi di pelajaran agama ya ke bilangan gitu, bilangan yang dimaksud gitu ya. Oke. Bisa juga ini terkait sejarah gitu ya, sejarah ibaratnya pas zaman Nabi Muhammad atau misalkan pas masa Khulafaur Rasyidin atau misalnya zaman Khalifahan Bani Umayyah gitu ya. Nah, nanti tahun-tahunnya, kemudian mungkin usia kalau Rasulullah ya atau misalkan tanggal-tanggal penting ya itu bisa dijadiin bilangan gitu. Nah, pertama kakak ingetin dulu ke adik-adik ya nanti kita bakalan banyaknya tuh dikonversi ke ini.
Bahkan mungkin tidak hanya itu, adik-adik bisa aja dikaitkannya juga dengan fikih misalnya. Fikihnya dengan apa? Contoh misalnya kayak apa ya, misalnya terkait tata cara wudhu misalnya gitu ya. Jadi tentang misalkan wudhu misalkan menggunakan gayung, kita dikasih diameter sama tinggi gayungnya, disuruh ngitung berapa banyak air yang dipakai buat wudhu misalnya. Nah terus ditambahin lagi, sama doa setelah wudhunya apa gitu ya. Atau misalnya mungkin bisa jadi ada niat sebelum wudhunya apa gitu. Nah nanti bisa dihubungkan ke sana gitu ya. Jadi adik-adik nanti selain dengan bilangan, bisa juga dikaitkannya dengan hal-hal yang sifatnya kayak doa gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya, kita berkenalan dulu dengan contoh-contoh soalnya ya. Nah, ini kemarin ini yang Kakak kasih di pretest ya adik-adik ya. Jadi ada soal tentang ini nih, ini tentang bilangan, kemudian ini tentang operasi bilangan dasar ya dan lain sebagainya gitu ya. Kayak sekarang Kakak mau coba dulu nih adik-adik ya. Kita coba bahas ini kunci penting dari latihan matematika. Sekarang adalah adik-adik harus menguasai aljabar ya. Jadi Kakak mau coba bahas dulu sedikit terkait dengan aljabar. Sebentar, oke. Nah, apa itu aljabar gitu ya? Nah, sebelum kita berkenalan dengan aljabar, mungkin Kakak yakin ya adik-adik ada yang sudah pernah mendengar istilahnya aljabar itu apa gitu ya. Atau ada yang tahu aljabar itu apa? Boleh ya, tulis di kolom chat ya. Ini sambil Kakak liatin kolom chatnya ya. Nah, pertama gini, biar adik-adik paham soal aljabar, kita coba buat sebuah permainan seperti ini. Jadi, Kakak misalin nih, jadi adik-adik ini yang pegang pensil, kakak ini semuanya pegang pensil atau kertas ya. Oke, misalnya kakak minta untuk menyimpan sebuah bilangan, terserah bilangan apapun gitu ya. Jadi adik-adik simpan sebuah bilangan, silahkan tulisin. Ya, oke, silahkan tulisin bilangan berapapun gitu ya, bilangan berapapun. Kayak yang adik-adik pilih bebas ya. Bagusnya sih nggak terlalu besar ya, biar ngoperasiinnya gampang gitu ya. Misalnya 3, 5, 7 terserah berapapun gitu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang bilangannya yang adik-adik tulis coba tambahin dengan 4. Bilangannya tambahin 4. Oke, tambah 4. Ya. Terus berikutnya bilangannya kurangin dengan 1. Oke. Ya, udah. Kalau udah, bilangannya selanjutnya dikurangin, ditambah aja, ditambah 5 deh sekarang. Tambah 5. Oke. Ya, silahkan. Berikutnya bilangannya dikurangin dengan bilangan yang adik-adik simpen di awal tadi. Oke. Set. Dikurangin dengan bilangan yang disimpan di awal tadi. Ya. Berikutnya ditambah 2. Oke, tambah 2, silahkan. Tambah 2. Kemudian tambah 1. Yo, silahkan adik-adik yang udah dapat jawabannya, silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis di kolom chat. Boleh. Ya, mungkin Bapak Ibu guru yang mendampingi boleh dibantu ya adik-adiknya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru nyebutnya siswa-siswanya ya. Kalau saya karena biasanya nyebutnya adik-adik ya. Silahkan, ayo. Jadi bilangan awal ditambah 4 dikurang 1 tambah 5 kurang. Tuh dari Safira katanya jawabannya 11. Yang lain berapa? Sama nggak ya? Kakak mau lihat. Safira, Nur Afiatus. Oke, 11. Rifki 13. 11. Nindi 11. 11. Oke, bagus. Oke, nah, oke. Ini jawabannya 11 ya. 11. Harusnya semuanya 11. Pertanyaannya adalah, kita lihat, wah iya bagus, tuh kan 11 ya.
Ini hampir semuanya 11 gitu. Pertanyaannya adalah, kakak yakin gitu bilangan yang disimpan oleh adik-adik itu sebetulnya belum tentu sama gitu. Tapi kok bisa ya menghasilkan bilangan yang sama? Nah, disinilah uniknya aljabar, adik-adik ya. Jadi kita lihat, sebetulnya apa yang terjadi di aljabar ini. Jadi, bilangan yang awalnya adik-adik simpen, contoh misalnya ya, 7. Kan adik-adik bisa bisa nyimpen angkanya misalnya berapa di sini yang kakak buletin, misalnya 7 ya, 7. Oke. Jadi kalau pas dijumlahin, 7 tambah 4 kurangi 1 tambah 5, di sini dikurangi 7 lagi. Ya, 7 kurangi 7 bakal berapa? 0 kan ya? Betul. 7 kurangi 7 itu 0. Kemudian kalau kakak ambil misalnya bilangannya jangan 13 deh, kegedean. Bilangannya misalnya 5. Ternyata bilangan awal disimpan. Nantinya di sini bakal dikurang 5 juga gitu. Artinya bilangan berapapun yang awal disimpan bakal kakak minta dikurangi bilangan yang awal lagi gitu. Maka jawabannya berapapun angka yang adik-adik simpan sebetulnya udah bakal jadi 0. Jadi kita cukup ngejumlahin bilangan yang di sini aja. 4 kurangi 1, 3 tambah 5, 8 gitu ya. Tambah 2, 10 tambah 1, 11. Jadi jawabannya itu 11 ya. Berapapun bilangan yang adik-adik simpan. Oke. Kak, di sini hubungannya dengan aljabar itu di mana? Ya, jadi kakak kasih tahu adik-adik. Aljabar itu berkaitan dengan bilangan yang nggak kita tahu, gitu. Kita sebut sebagai variabel. Nih, jadi ini variabel nih. Oke, jadi nanti itu bakal ada sesuatu yang disebut variabel. Variabel biasanya umumnya kadang orang seringnya X gitu ya. Padahal bisa huruf apapun, mau X, mau Y, mau P, mau Q, mau M, mau apapun gitu ya. Nah, jadi kakak ngemisalin bilangan yang adik-adik simpan itu sebagai sebuah bilangan yang diketahui X gitu ya. Yang sebetulnya adik-adik itu udah pernah belajar terkait dengan bilangan yang gak diketahui ini. Jadi ketika X dikurangi X bakal berapa? Ya bakal 0 gitu ya. Jadi kayak mau di misalnya P ya P kurangi P 0 gitu. Ya. Nah, yang mana adik-adik sebetulnya udah pernah belajar. Kakak yakin pernah belajar. Kak, gimana belajarnya? Contoh nih sesederhana gini. Ketika di sekolah, kakak yakin adik-adik pernah mendapatkan soal misal gitu ya, 8 ditambah 12 misal. Ya, 8 tambah 12 berapa? Coba, 8 tambah 12. Sama dengan titik-titik. Nah, soalnya tuh kayak gini, 8 tambah 12 sama dengan titik-titik. Berapa 8 tambah 12? 20 kan ya, betul. Nah, kalau udah belajar variabel, kadang soalnya divariasiin gini. Jadi 8 tambah 12 sama dengan misalnya P. Oke. P itu berapa ya? 8 tambah 12 sama dengan P. Ya, P-nya berarti 20 kan, udah jelas. Nah, tapi kalau kakak ubah jadi kayak gini, 8 tambah 12 sama dengan 4P gitu. Nah, 8 tambah 12 sama dengan 4P. P-nya berapa? Nah, jadi kita berpikir seperti ini. Bahwa kita udah tahu 8 tambah 12 itu berapa? 20. Itu katanya sama dengan 4P. 4P ini artinya 4 kali P. Jadi kalau ada nulis kayak gini itu sebenarnya 4 kali P gitu. Ya, 4P itu 4 kali P. Ya, bagus ya dari Manggala ya. Ini Manggala nama orang atau nama sekolahnya ya. Oke, 4 kali P. Nah, berarti 4 kali P sama dengan 20. Nah, kita tinggal berpikir lagi. Kalau 4 kali P sama dengan 20, berarti 4 kali berapa sih yang ngasilin 20? Ya 5 gitu kan ya. Atau kalau kita operasiin sebetulnya, oh berarti P ini sama dengan 20 per 4. Gitu kan ya. Oke, 20 bagi 4. Berapa 20 bagi 4? 5 ya. Gitu. Oke, nah sip. Oke, ya. Oke, atau kakak ubah jadi seperti ini misalnya. Jadi kayak kakak bikin 8 misal ya. 8 tambah 3M. Nah, 8 tambah 3M sama dengan 20 misalnya ya. Sama aja kayak yang itu ya, 8 tambah 3M. Kita tahu ini tuh bahwa soal awalnya tuh dari 8 tambah berapa. Ya kan tahu lah 8 tambah 12 karena kan dari awal udah kasih tahu ini soalnya masih kaitannya ke variabel ya. Artinya ada sebuah bilangan yang nggak kita ketahui gitu. Oke, di manakah cara ngoperasiinnya?
Jadi aslinya sebetulnya dapat 12 itu dari mana? Dari sini nih, 3M sama dengan 20. Nah, 8-nya sebetulnya bahasa normalnya nggak pindah ya. Aslinya tuh bukan nggak pindah. Tapi kita untuk mempermudah, kita bilang pindah dulu aja ya. 3M sama dengan 20. 8-nya kita pindahin ke kanan. Ya, 3M sama dengan 20 min 8. Oh, berarti 3M sama dengan 20 kali 8, 12 kan? Ya kan benar kan? Tadi kan ini harusnya 8 tambah 12, 20. Berarti M-nya harus berapa? 3 kali M sama dengan 12. M-nya berarti 12 bagi 3. Sama dengan berapa? 4 gitu. Oh, berarti M yang memenuhinya adalah 4. Oke. Nah, nanti kalau udah masuk ke soal integrasi, oh, M sama dengan jumlah ayat pada surat apa? An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau Al-Kausar. Nah, gitu kan ya. Jadi sama dengan surat apa coba? Jumlah ayat pada surat apa? Oke, nanti ini kita zoomnya sampai jam 12 ya hari ini ya. Hari ini kita 2 jam. Oke, ya. Nah, Al-Kausar yakin Al-Kausar? Al-Kausar berapa ayat ya? Al-Kausar 4 ayat gitu. Al-Ikhlas, bener nggak Al-Ikhlas? Ya, Al-Ikhlas ya, betul. Al-Ikhlas ada 4 kan ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu kan? Nah, kayak gitu. Jadi adik-adik nanti itu kita tuh bakal digabungin gitu ya antara ngitung dengan apa kemampuan kita dengan kemampuan kita di bidang agama gitu ya. Dan biasanya kalau untuk tingkat MI ya minimal itu 730 lah ya. 730 itu harus bahkan mungkin paling seringnya juga 730 ya baik untuk tingkat MI, MTS ataupun MA. Cuman kalau MI biasanya yang masih dipakai itu ya di bawah-bawah surat ya sampai Al-Buruj lah ya, Al-Buruj gitu ya. Atau kalau tak bisa tahu lebih jauh itu makin bagus lagi ya. Jadi ini seperti tabel yang udah kakak tunjukin di awal ya. Nih, tadi kita yang apa 4 ayat surat apa gitu ya. Ini kakak baru sampai 102 ya. Oke, nanti ini selanjutnya adik-adik bisa tambahin lagi gitu ya. Yang pasti referensi belajarnya di sini adik-adik bisa tambahin dari sumber yang lain ya. Yang penting di sini kakak mencoba menyampaikan apa sih yang harus adik-adik kuasai gitu ya. Oke, yuk. Sekarang kita coba naikin ini dulu deh. Kakak coba tes dulu ya. Kakak coba tes dulu. Misal, oh iya, sebentar. Ini kita lihat dulu ya adik-adik. Tadi kan kita dapat M-nya itu 4 ya, betul? Nah, kita buktiin bahwa M-nya 4 ini memenuhi persamaan awal. Ya, jadi kayak 8 tambah 3 kali M. 3 kali 4 kan berapa 3 kali 4? 12. 8 tambah 12, benar kan 20 ya? Oke. Nah, sekarang cobain ya adik-adik ya. Adik-adik yang ngerjain. Misal kakak punya 7 tambah 7 tambah 5P misalnya ya. 7 tambah 5P sama dengan 42 misal. Atau ya jangan 42 deh. Sama dengan 22 aja. Pertanyaannya, P itu sama dengan jumlah ayat pada surat apa? Oke. Sebentar, biar kakak bisa nulis pilihan jawabannya. Bentar. Ini kenapa nggak bisa? Oke, bagus. Oh, ada yang udah langsung ngasih jawaban ya. Jadi tadi ya sama aja pilihannya kayak tadi. Anas misalnya ya, Anas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kausar. Oke, wah bagus ya udah langsung ngasih jawaban. Oke, sip. Bagus. Ya, oke. Ya, yang masih ngitung boleh ya, silahkan lanjutin ngitung ya. Nah, jadi kita lihat 7 tambah 5P
sama dengan 22. Oh, cara ngerjainnya gimana? Oh, berarti kita buat kayak tadi lagi ya. 7-nya ini mengganggu. Kita pindahin ya. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya 7 tambah 15 kan yang menghasilkan 22. Cuman ini biar adik-adik kelihatan, oh cara ngoperasiinnya juga paham. Oh, kalau kita pindah, kalau yang awalnya positif jadi negatif ya. Yang awalnya penjumlahan jadi pengurangan gitu. Awalnya tambah 7 jadi kurang 7 gitu ya. Berarti 5P sama dengan 15 ya. Berarti P-nya sama dengan berapa? 3 gitu ya. Oke, 3 itu sama dengan urutan surat apa? Sama dengan urutan surat apa? Sama dengan jumlah ayat pada surat apa? Al-Kausar ya. Oke, mantap mantap. Nah, itu dia ya. Oke, yuk sedikit-sedikit kita coba pahamkan ya. Oke, berikutnya adik-adik kita coba naikin lagi tantangannya gitu ya. Kan kalau tadi kita dapat ya P-nya 3, udah 7 tambah 5 kali 3, 15. Tambah 7, 22 gitu ya. Oke, berarti adik-adik udah bisa mencari bilangan yang diketahuinya cuma satu, misalnya P doang gitu. Nah, ternyata kalau kakak lihat dari soal KSM tahun sebelumnya gitu ya, ternyata adik-adik juga ditantang untuk bisa menyelesaikan soal yang kalau variabel yang nggak diketahuinya ada 2 gitu. Contohnya gimana Kak? Contoh misalnya kalau tadi kita punyanya satu variabel aja, sekarang mah bisa 2. Contohnya gini, misalnya Kakak punya 3M ya. 3M ditambah N. Misalnya 3M ditambah N 15 ya. Oke. 3M tambah N sama dengan 15. Kemudian, nah biasanya kalau 2 variabel gini, wajib ada 2 persamaan supaya bisa diselesaikan gitu ya. Supaya bisa diselesaikan, berarti harus ada 2 persamaan. Berikutnya 2M ditambah 3N misalnya ya. Sama dengan 17. Oke, nah kayak gini. Jadi kita punya soalnya seperti ini sekarang adik-adik. 3M tambah N sama dengan 15, 2M tambah 3N sama dengan 17. Artinya kita diminta untuk menentukan berapa nilai M sama nilai N-nya. Di sini kita ada 2 yang nggak diketahuinya gitu. Ya. Oke. Tekniknya gimana biar apa? Kak, kalau 3M tambah N tuh nggak jadi 3MN? Enggak, hati-hati ya. Kalau penjumlahan variabel jadi cuman bisa disatuin kalau variabelnya sama. Kan maksudnya gimana? Contoh kayak gini. Kalau kakak nanya 2 domba tambah 3 bebek sama dengan apa? Ya bakal 2 domba tambah 3 bebek nggak bisa nyatu. Tapi kalau kakak nanyanya 2 domba tambah 3 domba sama dengan berapa domba? 5 domba kan ya? Benar nggak? Gitu. Jadi ibaratnya ini tuh variabelnya kalau sama itu bisa disatuin. Tapi kalau beda mah nggak bisa gitu ya. Nggak bisa dijumlahin atau dikurangi. Oke, sekarang kita lihat. Jadi gimana triknya Kak buat nyari kalau misalnya ada 2 nilai yang nggak diketahui. Oke, kita lihat ya. Jadi caranya adalah kita bikin persamaan ini harus ada yang samanya. Mau M-nya mau N-nya. Caranya gimana Kak? Caranya adalah ini misal seperti biasa kakak buat apa? Bagus ada yang udah langsung ngasih jawaban ya. Kakak buat salah satunya sama. Misal M-nya mau kita buat sama. Yang M yang atas kan koefisiennya 3 ya. 3M berarti ya. Yang bawah koefisiennya 2. Nah, kita samain. Yang atas kaliin 2. Kenapa dikaliin 2? Karena kan 3M kali 2 bakal jadi 6M. Yang 2M yang bawah kita kaliin berapa? Kita kaliin 3 gitu kan. Ya. Oke. Berikutnya tinggal kita apain? Oh ya udah, sekarang tinggal kita kali-kaliin aja. Yang atas kita kaliin 2 semuanya. 3M kali 2 berapa? 6M. Ya kan? N kali 2, 2N. Oke, 2N. 15 kali 2 berapa? 30. Gitu kan? Sekarang yang bawah kali-kaliin juga. 2M kali 3, 6M.
3N kali 3, 9N. Ya. 17 kali 3 berapa? 51. Oke. Nah, udah kayaknya diapain, Kak? Tinggal dikurangin aja ya. Nah, dikurangin. Karena kan sama-sama 6M ya, jadi dikurangin aja gitu. 6M kurangi 6M, habis kan ya? Karena kan 6 domba dikurangi 6 domba, ya habis dombanya gitu kan. Oh, ini habis. 2N kurangi 9N, kayak 2 kurangi 9. Berapa 2 kurangi 9? Min 7. Ya, min 7N. Sama dengan 30 kurangi 51 berapa? Min 21 gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa dapat N-nya. Udah sama kayak tadi kan formasinya. N-nya sama dengan min 21 dibagi min 7 berarti ya. Oke. Min bagi min bakal plus kan ya. Kayak min 21 bagi min 7 berapa? 21 bagi 7 berapa? 3. Oke, udah dapet N-nya 3. Nah, kita cari M-nya sekarang. Ya, kita cari M-nya. Kita cari ke sini set. Caranya adalah kalau mau nyari M gimana? Kita masukin aja ke persamaannya, salah satu persamaannya. Berarti kita masukin 2M ya, 2M ditambah 3N. 3N-nya berapa? N-nya kan 3, berarti 3 kali 3 dong. 9 sama dengan 17. Gitu kan ya? 2M tambah 9 sama dengan 17. Operasiin lagi udah kayak tadi aja kan? 2M tambah 9 sama dengan 17. Oh, berarti 2M sama dengan 17 kurangi 9. Betul? 17 kurangi 9. 2M-nya sama dengan 8. M-nya berarti berapa? 4. Oke. M sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Nah, gitu dia ya. Kita udah dapat M sama N-nya nih gitu. Sekarang buktiin benar nggak kalau kita masukin ke persamaannya, misal ke yang atas. Kalau M-nya 4, N-nya 3, bakal memenuhi nggak? 3 kali M, 3 kali 4, 12. Tambah N-nya 3, 12 tambah 3, 15. Ya. Oke, jadi benar ya jawabannya 15 ya. Nah, berarti M sama N yang kita dapat udah betul. Gitu. Oke, boleh silahkan kalau ada yang mau ditulis dulu silahkan ya. Ya, atau kalau mau ada yang ditanyain dulu silahkan. Sebelum kita lanjut ke contoh soal yang ada di pretest ya. Nanti kakak tunjukin. Yang mana sih yang ada SPLDV-nya? Ini tuh kita sebut materinya SPLDV ya. Sistem persamaan linier dua variabel gitu. Oke, boleh silahkan ditulis dulu atau boleh di screenshot ya. Takutnya nanti adik-adik adik-adik telat nulisnya. Atau boleh juga nanti ini kan rekamannya bakal dikasihin ya ke adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik bisa lihat lagi gitu ya rekamannya kalau misalkan nulisnya kelewat ya. Oke, mudah-mudahan semuanya udah selesai ya nulisnya ya. Oke, nanti kalau kelewat bilang aja ya. Boleh nyalain mic-nya atau tulis lewat chat ya. Oke, sekarang kakak coba cari. Wah, ini pas banget. Oke, nah ini contoh soalnya ya. Ini adalah contoh soal SPLDV di soal yang kemarin gitu ya. Oke. Nah, kita lihat nih, Pak Ilman ternak sapi dan merpati. Anwar menghitung total kepala. Jadi nanti adik-adik itu bakal dikasih soalnya bisa jadi dalam bentuk soal cerita gitu. Ya. Nah, kalau soal cerita gini berarti adik-adik harus bisa bikin persamaannya dulu gitu. Itu kuncinya. Ya, harus bisa bikin persamaannya dulu. Gimana Kak persamaannya? Contoh nih untuk soal yang ini ya. Total kepala hewan tersebut sebanyak 180. Nah, kan punya sapi sama merpati itu. Ya, jadi misalkan sapinya Kakak misalin S ya. S ditambah M ya, S itu jumlah total sapi, kemudian M itu jumlah total merpati. Sama dengan 180 misalnya ya. Oke, ini kakak gedein bisa nggak kelihatan. Oke. Nih. S tambah M-nya 180. Terus katanya apa lagi? Tapi kalau dihitung kakinya totalnya ada 444.
Oke, kalau ada 444, gimana kakinya? Ya kita lihat, kaki sapi ada berapa? Kaki sapinya berapa, Jo? Kaki sapi berapa? 4 kan ya? Ya, betul. 4S berarti ya. Nah, yang sapi kali 4 kakinya. Yang merpati kali berapa? Kali 2. Ya, berarti kali 2M. Sama dengan total kakinya berapa? 444. Nah, adik-adik nanti bakal dapat persamaan seperti ini. Artinya, ini bisa kita selesaiin dengan, nah, gimana? Coba ya. Sekarang ini buat latihan ya. Yo, silahkan. Kemarin di sini ini udah ada yang ngejawab benar juga ya di soal yang ini. Berarti udah paham terkait soal SPLDV gitu ya. Oke, nah ini buat adik-adik yang kemarin masih belum paham nih ngerjain soal yang ini, silahkan. Yo, caranya kayak tadi. Oh, yang atas mau dikali berapa, yang bawah mau dikali berapa. Boleh, silahkan ya. Ini tuh udah ada yang ngasih jawaban sebetulnya ya. Oke, bagus-bagus. Boleh. Banyak sapi yang dimiliki Pak Ilman sama dengan 2 kali banyak ayat dalam surat apa? Oke, kakak kasih waktu 2 menit ya buat adik-adik ngerjain. Oke, bagusnya udah ada yang jawab. Yo, yang lain nggak apa-apa ya, silahkan. Masih ada waktu. Oke, bagus. Udah ada yang ngasih jawaban. Mantap. Oke. Ya, kita lihat ya. Jadi ini buat adik-adik yang belum tahu ininya apa jumlah ayat dari masing-masing suratnya. Alail ini kakak juga sebetulnya nggak terlalu hafal ya. Jadi adik-adik harus hafalin berapa jumlahnya gitu ya. Alail itu ada 21 ya. Kemudian al-a'la ada 19 ya. Al-a'la 19. Al-Buruj. Al-Buruj itu 22 ayat. At-Takwir. At-Takwir kita lihat ya. At-Takwir ada 29 ayat. Oke, sip. Oke, bagus. Udah banyak yang ngasih jawaban nih. Oke, wah, bagus, bagus, bagus. Oke, sekarang kita coba bahas ya. Nah, kita lanjutin aja nih hitungan yang tadi kita. Ya, kita lihat ya. Berarti yang atas ini kakak milihnya mau mengeliminasi yang M-nya aja deh biar nggak terlalu gede ngaliinnya ya. Yang atas kali 2 ya, yang atas karena kebetulan yang ditanyainnya adalah banyaknya sapi ya kan. Karena banyaknya sapi ya udah M-nya yang harus kita eliminasi gitu ya. Ini juga termasuk strategi ya buat adik-adik ya. Jadi eliminasi yang emang apa nggak ditanyain, artinya eliminasi itu buang aja persamaan yang emang nggak ditanyain gitu ya. Nah, berarti yang ini setelah dikali 2 bakal jadi persamaannya 2S kan S kali 2 2S. M kali 2 2M. Sama dengan 180 kali 2 berapa? 180 kali 2 360 ya. Oke. Berikutnya yang bawah. Yang bawah bakal jadi apa? 4S kali 2, 8S. Kemudian 2M kali 2, 4M. Sama dengan 444 kali 2, 8, 8, 8. Gitu ya. Nggak usah, yang bawah mah nggak usah kali 2, kali 1 aja ya. Ya kan? Sorry, yang bawah mah kali 1 aja, betul. 4S kan biar sama ya. Oke. Oke, yang bawahnya berarti 4, 4, 4. Sip. Oke. Sekarang kita lihat. Berarti tinggal kita jumlahin deh, tinggal kita
kurangin aja nih, tinggal kita operasiin kurangi gitu ya. Oke. Nah, kita kurangin. Oke. Kita kurangin ya. Berarti di sini 2S kurangi 4S bakal jadi apa? Bakal jadi minus 2S ya. Sama dengan 360 kurangi 444. Berarti sama dengan berapa? Minus 888. Gitu kan? 888 sama dengan minus 88. Sorry, 84. Astagfirullah. Oke, minus 84 kan? Nah, berikutnya tinggal kita hitung deh kayak aljabar tadi ya. Berarti S-nya sama dengan apa? Minus 84 per minus 2. Berarti ya. Minus 84 dibagi minus 2 berapa? Sama dengan 42. Oh ya, oke, baik Manggala. Siap, terima kasih informasinya. Oke, 42 ya. Katanya banyak sapinya ini sama dengan 2 kali surat pada surat apa gitu kan ya. Nah, udah dapat sapinya itu ada 42. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 42? Anggaplah kita bikin variabel baru. 2 kali M sama dengan 42. Berarti M-nya sama dengan berapa? 42 bagi 2 ya. 21 berarti kan. Nah, ini dia gitu kan. Set. 21 gitu ya. Oh, berarti pada surat alail ya ternyata. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyain dulu? Yo, kalau ada yang tanyain boleh ya acungin tangan atau tulis di kolom chat. Oke, silahkan di screenshot dulu. Kalau udah kita akan coba lanjutkan ya. Nah, wah banyak ternyata ya. Oke, nih. Sekarang kita lanjutin lagi materinya ya. Karena seperti yang bilang di awal, tipe soal aljabar itu banyak banget gitu ya. Cuman yang pasti adalah setiap soal aljabar itu menyuruh kita untuk menemukan, oh yang tadi belum di screenshot, boleh nih, silahkan. Ya. Oke. Nah, jadi apa? Kakak udah bilang di awal bahwa nanti kebanyakan soal-soal adik-adik itu bakalan berkaitan dengan aljabar. Aljabar itu karena kan mencari sebuah bilangan yang nggak diketahui gitu kan ya. Terserah nanti materinya tuh bisa apapun gitu kan. Bisa ini contohnya ya tadi persamaan aljabar, kemudian ada aljabar yang 2 variabel, kemudian bahkan ada persamaan kuadrat gitu ya, persamaan kuadrat, sifat perpangkatan, kemudian ada perbandingan gitu. Nah kan banyak banget gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengejar semua pasti nggak kekejar gitu ya. Minimal kakak mengenalkan ke adik-adik bahwa oh ini loh tipe soal yang keluar di KSM itu gitu ya. Oke. Nah, sekarang kakak coba kenalin adik-adik dengan perbandingan ya. Oke, kita lanjutin materi berikutnya adalah tentang perbandingan. Perbandingan. Sebentar. Ini harus. Oke, jadi kita coba perkenalkan dengan materi perbandingan. Kakak yakin di sekolah pun udah pasti udah pada dibahas ya perbandingan. Ini cuman kakak ingatkan kembali ya perbandingan itu seperti apa. Oke. Nah, jadi adik-adik nanti perbandingan itu ada 2 jenis. Ada perbandingan senilai ya. Ada senilai namanya ya, perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu yang seperti apa? Khasnya perbandingan senilai adalah ya namanya juga perbandingan. Berarti tujuan utama perbandingan ya membandingkan sesuai dengan judul apa? Judul materinya, senilai gitu, apa? Perbandingan gitu ya. Jadi kita bakalan membandingkan. Nah, kalau perbandingan senilai seperti apa? Perbandingan senilai itu ya
Jadi ketika satu komponen naik, komponen satunya ikut naik gitu. Itu kata kuncinya, komponen satunya lagi ikut naik. Ya, oke. Contoh nih, contoh sederhana ya. Jadi gini, misal kakak miara onta misalnya ya. Nih, misalnya kakak punya misalnya nih, kakak melihara onta nih. Kakak punya ontanya sebanyak 20 misalnya. Untuk 20 unta ini kakak memerlukan anggaplah misalnya 100 kilogram pakan gitu ya. Kakak ini butuh 100 kilogram pakan loh misalnya per minggu gitu ya untuk ngasih makan 20 unta ini gitu ya. Nah, maka pertanyaannya adalah kalau misalnya ya jumlah unta kakak naik ya, misalnya jadi 50 unta. Pertanyaannya adalah banyak pakan yang dibutuhkannya bakal makin banyak atau makin sedikit? Ya, bakal makin banyak atau makin sedikit? Itu aja dulu jawabnya makin banyak atau makin sedikit. Nggak usah dihitung dulu. Secara logika bakal makin banyak. Ya, betul, bakal makin banyak. Nah, itulah logika perbandingan senilai. Ya, jadi kalau misalnya yang satu naik, yang satunya lagi harus naik gitu. Nah, sekarang kita main-main dengan bagaimanakah cara ngitungnya gitu ya. Oke, kita lihat ya, gimana hubungannya dengan aljabar di soal seperti ini. Jadi misalnya kita bikin ini kita butuh X kilogram pakan gitu ya. Oke, betul ya. Makasih semuanya udah jawab. Ada Putri, Keisha, Hanja, kemudian Fardan, Rifki, dan selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita misalnya ini sebagai X gitu. Ya. Oke. Cara ngerjainnya gimana? Jadi kan yang nilai yang mau kita cari ini nilai si X-nya. Oke, nilai si X-nya. Nah, berarti yang harus kita lakuin adalah bikin perbandingan yang mulai dari yang nggak kita ketahuinya. Ini kan X-nya posisinya di bawah. Oh, kita bikin bawah per atas harus sama dengan bawah per atas juga gitu. Ya. Oke. Nah, ini cara versi ininya ya, versi apa? Versi kita buat perbandingannya versi senilai gitu. Nah, berarti kalau gitu, ini kita bisa buat X per 100, X per 100 sama dengan, ya, X per 100 sama dengan 50 per 20. Nah, ini dia. Oke, karena yang kita cari adalah X-nya. Oh, berarti X nanti bakal sama dengan apa ya? 100-nya yang kita pindahin. Kalau yang 100-nya awalnya pembagian, jadi pas pindah ke sana bakal jadi apa? Perkalian kan ya. X sama dengan 50 per 20 kali 100. Ya. Oke, nolnya kita coret, set, 100 bagi 2. Ya kan, ini 5 kali 100, 500 bagi 2, 250. Oh, berarti jumlah pakan yang dibutuhin, kalau misalnya untanya jadi 50, berarti 250. Ya, oke. Betul, bagus nih yang udah ngasih jawaban ada Manggala ya. Ya. Terus ada Shiva dia. Ya, bagus ya. Oke, mantap. Sip, bagus. Oke, pada bisa ya. Oke, kita coba dulu nih soal soal sederhananya. Oke. Yuk, kita lihat ya. Misal kakak punya soal seperti ini. Perbandingan uang Ahmad dan Budi adalah misalnya 7:3. Pertanyaannya adalah jika uang Budi atau gini deh, jika selisih uang mereka, nah, jika selisih
Atau jangan deh, biar gampang, biar kelihatan dulu. Jika uang Ahmad adalah 24.000, pertanyaannya tentukan selisih uang mereka. Tentukan, jangan uang Ahmad yang 24.000, uang Budi aja. Jika uang Budi adalah 24.000, tentukan selisih uang mereka. Oke, silahkan. Ini soal perbandingan dasarnya. Oke, ya ada yang ngasih jawaban, bagus. Yuk. Oke. Yuk. Ya, kasih waktu 2 menit. Nyisa semenit setengah lagi ya. Nah, kan buat nyobain. Oke, wah bagus. Oke, wah bagus. Udah banyak yang ngasih jawaban ya. Oke, mantap. Oke, yuk kita bahas ya. Nah, jadi ini juga sama ya. Kalau kalau ini gimana? Kayak intinya di sini adik-adik bisa bandingin. Kalau kayak gini berarti ada nilai perbandingan sama nilai aslinya. Jadi adik-adik bisa bikin tabel ya, gitu. Bisa bikin tabel. Tabel misalnya, bikin aja tabelnya nih. Set. Oke, kita bikin tabelnya. Jadi ada nilai perbandingannya biar kelihatan ya ininya ya. Ada nilai perbandingannya sama ada nilai aslinya gitu. Oke. Jadi ini triknya sebetulnya kalau adik-adik udah paham bikin versi langsung ke pecahannya itu udah bagus gitu ya, bagus banget gitu ya. Tapi kalau misalnya masih masih mencoba mempelajari, boleh dibikin dulu tabelnya buat mempermudah ya. Jadi nilai perbandingannya uang